Mari kita berbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra ahasiba an-nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga detak jantung kita senantiasa berdetak setiap saat. Kita masih diperkenankan bernapas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang jikalau manusia hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh hitungan angka manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyaknya, yang begitu besarnya. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata dari banyaknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Rekan dakta yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita, panutan kita, inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa petunjuk kehidupan untuk kita semua, yang menerangi setiap langkah jalan kita dalam kehidupan, sehingga kita bisa membedakan mana jalan kegelapan, mana jalan yang penuh cahaya keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sungguh manusia tanpa sebuah hidayah taufik, tanpa sebuah petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh kita akan terlena dan tersesat dalam kehidupan ini. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insya Allah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Jikalau kita melihat sebuah siklus kehidupan, melihat bagaimana kehidupan ini berputar, kita mendapati bahwa dalam kehidupan ini ujian dan masalah merupakan sebuah bumbu kehidupan. Ujian merupakan sebuah warna-warni kehidupan yang manusia tidak mungkin lari dari fitrah kehidupan. Tidak ada manusia yang mereka hidup ada dalam kebahagiaan yang terus-menerus tidak berubah. Maka disinilah kita mendapati sebuah hakikat dari kehidupan. Fitrah kehidupan adalah tempatnya masalah. Fitrah kehidupan adalah sebuah ujian. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam, bahwa hakikat kehidupan ini adalah sebuah ujian. Tidak ada sebuah kebahagiaan, kelapangan jiwa yang abadi di dunia ini, karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di akhirat kelak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka sungguh akhirat itu adalah sebuah negeri yang lebih baik dan lebih kekal. Ini menjadi sebuah petunjuk untuk kita agar kita membangun visi misi kehidupan kita adalah visi misi keakhiratan, agar target-target kehidupan kita bukan hanya sebatas yang berkaitan dengan dunia saja, tetapi semua impian, semua target menjadi sebuah jembatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa memetik panen raya di akhirat kelak dari sebuah kelelahan ikhtiar amal kita di dunia. Maka dalam kehidupan ini, setelah datang satu masalah, selesai satu masalah, maka pasti akan ada masalah yang lain. Begitulah dunia berputar, semua terhenti ketika jatah usia kita selesai. Maka sebenarnya ketika manusia itu banyak pikiran, banyak beban pikiran, harusnya bersyukur. Ada sebuah candaan bahwa ya, manusia banyak pikiran itu harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau pikirannya kosong, itu riskan katanya. Riskan untuk kesurupan. Kenapa? Ya karena pikirannya kosong. Maka adanya sebuah beban masalah menjadi sebuah nikmat, menjadi sebuah cara, menjadi sebuah energi yang mendorong kita agar lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiba an-nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ini ayat menjadi sebuah petunjuk untuk kita bahwa keimanan kita, keislaman kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengira ketika kita beriman, berislam, kita lepas dari permasalahan, lepas dari ujian. Justru ketika kita beriman, maka masalah pun akan datang untuk menguji keimanan kita. Sebagaimana para sahabat Rasulullah, bagaimana ketika mereka masuk Islam, mereka beriman kepada Allah, maka sungguh ujian pun datang bertubi-tubi. Pada hakikatnya ini adalah untuk mengkristalkan keimanan. Sama halnya seperti sebuah emas yang diterpa dengan pukulan-pukulan, yang diterpa dengan sebuah panasnya api untuk menciptakan sebuah perhiasan yang indah. Maka hantaman-hantaman permasalahan dan ujian adalah untuk mengkristalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah menegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa ujian yang datang kepada kita harus menjadikan diri kita tetap mempersembahkan amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ujian menerpa, malahan dengan ujian itu kita lupa dengan Allah, kita melalaikan sholat 5 waktu, dan seolah-olah ujian yang datang itu merupakan sebuah ketidakadilan yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah salah satu pola pikir yang menyesatkan, sebuah was-was dari setan agar kita menjauh dari rahmat Allah, agar kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sebuah ujian datang kepada kita, tapi ujian itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh itu menjadi sebuah indikator, menjadi sebuah pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang rugi, kita termasuk orang-orang yang gagal dalam menghadapi sebuah ujian yang Allah berikan. Tetapi ketika kita menghadapi ujian Allah dan kita lebih dekat kepada Allah, ketika seseorang diuji dengan ujian yang berat bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk senantiasa tetap menyalakan cahaya keimanan dalam hatinya, senantiasa menginstal pikiran, mindsetnya atau pola pikirnya dia tanamkan bahwa ujian yang datang yang berat ini, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, ini merupakan sebuah bentuk lain dari kasih sayang Allah, sebuah love language, sebuah bahasa cinta yang Allah berikan kepadaku agar bersih jiwaku, agar bersih dosa dan kesalahanku, sehingga aku bisa kembali kepada Allah
dengan dosa kemaksiatan yang sudah dihapuskan oleh Allah, karena aku menghadapi ujian ini dengan kesabaran. Dan maka sungguh orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya, Allah akan berikan setelah sebuah ujian yang begitu panjang di dunia, ketika penderitaan yang bertubi-tubi, Allah berikan kabar gembira di akhirat kelak dengan diberikannya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumula yanfa'u malun wala banun illa man atta rabbahu illa biqalbin salim. Pada hari kiamat, di hari akhir, di mana tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, tetapi ternyata yang memberikan kemanfaatan itu adalah amal-amalan kita. Sehingga amalan-amalan kita, keistiqomahan kita dalam keimanan, itulah yang menjaga kebersihan hati. Illa man ata rabbahu biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah, mereka yang pulang kampung ke negeri akhirat dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Semoga kita termasuk kepada golongan hamba tersebut. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam ayat yang lain Allah memberikan sebuah kisi-kisi kehidupan, sama seperti mungkin kalau anak sekolah diberikan sebuah kisi-kisi ujian agar mereka lebih siap, agar mental mereka lebih tangguh, agar mereka mempersiapkan agendanya, schedule-nya, dan lain sebagainya untuk belajar dan menghadapi ujian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di sini Allah memberikan kisi-kisi, beberapa petunjuk bahwa manusia itu akan diuji pada beberapa titik kelemahan yang mereka miliki. Untuk apa? Ya tadi, untuk menguji siapa yang bisa mempersembahkan amalan-amalan terbaiknya di tengah badai ujian menerpa, di tengah hantaman cobaan yang datang bertubi-tubi. Dia tetap teguh melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia tetap teguh melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan, dia tetap menjaga agar senantiasa hati dan pikirannya husnuzon kepada Allah, senantiasa berprasangka positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah hamba-hamba pilihan Allah, mereka itulah orang yang lulus dari ujiannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika mendapat ujian. Dalam diksi kalimat tersebut, dalam diksi firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, walanabluwannakum, di sini ada sebuah kata penguat, ada sebuah lam taukid dan nun taukid yang artinya memberikan sebuah penegasan. Maka sungguh, ya, benar-benar ini double penegasannya, maka sungguh kami akan menguji kalian. Jadi ujian adalah sebuah kepastian hidup,
bukan kemungkinan. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat untuk kita mendapatkan balasan yang terbaik, karena balasan yang terbaik adalah di akhirat kelak. Ujian ini dimaksudkan untuk menyingkap kualitas keimanan seseorang, apakah tetap taat ataukah goyah ketika ujian itu datang menghampiri. Bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sedikit rasa takut dari musuh, dari ancaman, ketidakpastian, atau situasi yang mencekam, sesuatu yang di luar kendali kita, sesuatu pikiran yang merongrong kita. Sebuah rasa takut itu sehingga mengganggu ketenangan jiwa kita. Maka manusia diuji dengan rasa takut karena ketakutan itu menyingkap sebuah kualitas ketawakalannya. Bagaimana dia bisa berpasrah kepada Allah, bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ungkapan bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, sebuah diksi kata yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi butuh sebuah latihan jiwa, butuh sebuah riyadhah agar kita memiliki sebuah sifat yang utama tersebut, ya. Maka kalau dalam psikologi itu ada yang istilahnya itu salah satu penyakit mental manusia yang istilahnya itu populer didengar di era sekarang, itu overthinking. Sebuah sikap yang benar-benar memikirkan suatu masalah terlalu dalam, terlalu berlebih, sehingga pikiran itulah yang meracuni dirinya, meracuni mentalnya, sehingga hilanglah kestabilan, ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya, sehingga yang ada apa? Yang ada asam lambungnya naik. Ketika asam lambungnya naik, bisa lari ke jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, paling minimal kalau contohnya seseorang lagi overthinking, ya gatel-gatel gitu kan, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka ini selaras dengan teori yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu ternyata lahir dari pikiran yang liar, pikiran yang tidak terkontrol, pikiran negatif yang terus-menerus. Ada salah satu contoh yang ada dalam real life, ya, ada dalam kehidupan nyata. Ini uji coba ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa energi pikiran itu luar biasa. Jikalau energi pikiran ini bisa diarahkan kepada pikiran yang positif, maka akan memberikan sebuah energi, kekuatan, motivasi. Tapi ketika pikiran ini menjadi negatif thinking, maka sungguh itu akan mengacaukan kehidupan, akan membuat hati gundah gulana, bahkan bisa merusak kesehatan mental. Jadi ada sebuah uji coba, seseorang itu ya ini mungkin sebuah eksperimen yang salah, eksperimen yang tidak ada dalam sebuah panduan Islam. Kenapa? Karena ini istilahnya itu sebuah kezaliman sebenarnya. Jadi dikatakan ini ilmuwan-ilmuwan yang mungkin ateis, dia menguji coba bagaimana pikiran itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi ada seseorang, dia itu ditutup matanya. Ketika ditutup matanya, dia diberikan sebuah pesan, diberikan sebuah afirmasi. Sebentar lagi kamu akan digigit ular yang sangat berbisa.
Nah, maka ucapan itu langsung masuk ke dalam pikirannya, masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga jiwanya itu mempersiapkan diri. Jiwanya itu sudah terganggu dengan sebuah ungkapan tersebut. Akhirnya ditusukkanlah 2 jarum ke tangannya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah beberapa menit kemudian, badannya mengalami sebuah keracunan. Sama seperti halnya ketika digigit ular. Ini menjadi sebuah gambaran, ternyata pikiran itu ketika negatif maka sungguh akan memberikan dampak yang begitu buruk. Atau bahkan ujian rasa takut ini bisa juga ya menghampiri kita. Sebuah kabar yang dulu pernah viral, seorang ibu yang mungkin dilanda overthinking, ya, terlalu berpikir negatif, terlalu takut dengan masa depan, dan ternyata seorang ibu ini dengan sadar ya mengakhiri kehidupan 2 bocah kecilnya yang lucu. Ketika ditanya, dia merasa takut akan masa depan anaknya dan lain sebagainya. Maka inilah salah satu permasalahan ya mental yang mungkin kita harus mengenal diri kita harus mengenal apa yang sebenarnya akar dari masalah yang kita hadapi, dan tentunya kita juga harus menjaga keimanan kita kepada Allah dan juga melatih diri kita agar senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menguji manusia walju dengan rasa lapar. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan kelaparan ini bisa karena paceklik, krisis ekonomi, perang, atau keterbatasan rezeki. Dan Masya Allah ya, saudara kita di Palestina, mereka diberikan ujian yang mungkin tidak sedikit. Mereka diuji ujian yang begitu berat, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, yang mungkin kalau kita ada dalam posisi mereka menjadi sebuah pertanyaan, apakah keimanan kita masih kuat untuk menerima sebuah ujian yang begitu berat. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana Allah berikan kekuatan, Allah berikan sebuah keimanan yang membara dalam jiwa dan hatinya, dan semoga yang saudara kita yang syahid di sana Allah berikan tempat yang terbaik. Oleh karena itu, rasa lapar ini menjadi sebuah hal yang salah satu ujian yang menerpa dalam kehidupan kita. Lapar adalah ujian fisik yang menyentuh naluri dasar manusia. Allah ingin melihat apakah manusia itu bersabar dalam kekurangannya atau justru kufur nikmat. Ketika diuji dengan rasa lapar, apakah manusia itu berikhtiar mencari rezeki yang halal, atau dia mencari jalan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ada yang diberikan ujian yang begitu berat, dia bisa bangkit dan sukses. Tapi ada juga yang diberikan ujian yang sama, tetapi dia mencari jalan yang lain, jalan yang diharamkan oleh Allah, bahkan mencuri hak orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya, wanaksim minal amwali, dan kekurangan harta bisa berupa kemiskinan, kebangkrutan, hilangnya pekerjaan, ataupun kerugian usaha. Bahkan ujian ini menjadi salah satu ujian yang berat. Bagaimana ada sebuah kisah di sebuah desa yang ini terjadi zaman dulu. Ada seorang tokoh agama dan istilahnya itu beberapa pengikutnya, karena berada dalam sebuah wilayah yang terbatas dari segi pangan dan lain sebagainya,
lalu diiming-imingi istilahnya dengan dunia, dengan fasilitas, dengan sandang, dengan pangan dan lain sebagainya, akhirnya ternyata mereka murtad, keluar dari Islam, tetapi Allah masih sayang kepada mereka. Lentera iman dalam hatinya itu berkobar dan menyala ketika mereka beberapa saat keluar dari Islam. Mereka merasakan sebuah getaran penyesalan yang luar biasa dan akhirnya kembali kepada Islam. Dan ini menjadi sebuah petunjuk bagaimana ujian itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Bisa jadi ujian itu malah menjauhkan kita dengan Allah. Berarti ketika menjauhkan diri kita dari Allah, kita termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang gagal. Nah, tetapi di sini ada sebuah catatan ya. Ada orang yang dia qanaah menerima takdir Allah ya, karena takdir manusia berbeda-beda. Tapi ada di antara manusia itu yang dia istilahnya itu menerima kekurangan atau kemiskinan itu dengan sebuah tutupan atau dengan sebuah tameng, ini sebuah takdir. Nah, ini harus dibedakan. Jadi yang Allah ridhoi itu adalah mereka yang berusaha dengan maksimal dan Allah berikan hasilnya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia ridha, dia ikhlas ya. Tapi ada juga yang berada dalam kekurangan karena sebab kemalasan. Nah, kemalasan inilah yang kadang ditutupi. Ini mah udah takdir Allah ya, ini mah udah istilahnya itu udah ketentuan Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Padahal ada yang kurang dalam dirinya, apa? Yaitu ikhtiar. Nah, ada di antara kita yang mungkin menutup kemalasan itu, menutup untuk tidak ikhtiar itu dengan dibungkus ini udah takdir dan lain sebagainya. Padahal di sini Allah menegaskan agar kita juga memaksimalkan ikhtiar dalam rangka mencari rizki yang halal. Tentunya ini merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila selesai sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak ya, agar kamu beruntung. Jadi apapun aktivitas kerjanya, senantiasa dalam aktivitasnya itu berzikir kepada Allah, tidak lepas hatinya untuk memuji Allah, untuk membesarkan Allah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi pengikat hatinya dalam keimanan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah mengkritik, pernah menegur seseorang yang dia di masjid terus kan ibadah gitu. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah kamu punya saudara wahai fulan? Apakah kamu punya keluarga? Dia menjawab, punya, saya punya keluarga. Lalu Umar bertanya kembali, terus siapa yang memberi makan keluargamu? Si fulan tadi menjawab, yang memberikan makan keluargaku ada saudaraku yang kaya raya, yang memberikan istilahnya itu kebutuhan pokoknya tercukupi. Maka apa yang dikatakan oleh Umar, maka sungguh saudaramu itu lebih mulia daripada kamu. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting agar kita juga berikhtiar maksimal untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Selanjutnya wal anfusi, dan jiwa ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa bisa jadi ya, wal anfus di sini ya ditafsirkan ya, wafatnya orang-orang yang terdekat, keluarga, atau bahkan musibah yang menimpa diri sendiri, sakit, bencana, peperangan, atau bisa kekurangan fisik.
Maka kehilangan orang yang tercinta adalah sebuah guncangan jiwa. Bagaimana ya saudara kita ada yang diuji dengan meninggalnya anak kesayangannya, pasangannya, itu kan sebuah ujian yang begitu berat. Bagaimana keimanannya diuji ketika Allah mengambil orang-orang yang mereka sayangi. Maka sungguh beruntung mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap teguh dalam keimanannya, tetap mengucapkan sebuah perkataan-perkataan yang Allah ridhoi. Maka ini menjadi sebuah kristalisasi, menjadi sebuah pertanda bahwa keimanannya itu benar-benar lebih menyala. Kenapa? Karena ketika hantaman pertama ujian, dia langsung berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan tersebut, golongan orang yang sadar dan mawas diri dalam kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mirip dengan sebuah filosofi tukang parkir, yang dimana tukang parkir ini ketika diberikan ya mobil yang bermacam-macam, ya mobil yang istilahnya itu yang mahal, yang biasa dan lain sebagainya, tapi ketika pemiliknya mengambil tanpa ada sebuah rasa kecewa, ini mobilnya diambil nih, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana ketika titipannya itu diambil, ketika motornya itu diambil biasa saja. Nah, mungkin ini salah satu filosofi yang relate dengan kehidupan, dan kita berusaha untuk seperti itu. Bagaimana apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan, ketika hilang, ketika Allah ambil, itu tidak mengganggu ketenangan jiwa kita. Maka sungguh orang yang sudah masuk pada tingkatan seperti ini, itu adalah orang-orang yang sungguh beruntung, dan semoga kita termasuk golongan tersebut. Di zaman sahabat ya, ada kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sebuah contoh bagaimana sebuah ketenangan jiwa, bagaimana dirinya itu sudah dikuasai oleh iman yang membara, bukan perasaan, bukan hawa nafsu. Ketika Ummu Sulaim ini mempunyai anak yang dia sayangi, yang dia nantikan, dia merasa Allah sudah memberikan karunia, tetapi suatu waktu anaknya sakit parah. Sang suami pergi untuk sebuah keperluan, dan ketika kembali ternyata singkat cerita anaknya sudah meninggal dunia. Tetapi yang luar biasanya, Ummu Sulaim ini nggak langsung mengabarkan kepada suaminya bahwa anaknya meninggal, tetapi subhanallah, Ummu Sulaim ini menjamu suaminya yang baru safar, yang baru pergian dari luar untuk sebuah keperluan, dijamu makannya, disiapkan mandinya dan lain sebagainya, bahkan ditunaikan hajat kebutuhan biologisnya. Sampai ketika semua servisnya sudah selesai, ada sebuah dialog yang legendaris, ada sebuah obrolan yang begitu dalam dan penuh pelajaran dan hikmah. Wahai suamiku, bagaimanakah jikalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita terus diambil? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan bersedih? Sang suaminya pun menjawab, tidak, karena kita mengembalikan ya titipan yang diberikan kepada kita. Nggak perlu kita bersedih, nggak perlu kita gundah dan lain sebagainya.
Ini sebuah percakapan yang luar biasa bagaimana metodologi Ummu Sulaim ini kepada suaminya untuk menyiapkan pondasi keimanan sebelum menerima kenyataan. Masya Allah. Maka setelah percakapan itu Ummu Sulaim mengabarkan bahwa anaknya tercinta yang sakit itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah kisah yang menjadi pelajaran untuk kita bagaimana sebuah kesabaran, keimanan itu benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan, dalam tindakan, bukan hanya sebatas di mulut, bukan hanya sebatas istilahnya bukan omon-omon doang, tapi benar-benar selaras antara hati yang penuh dengan keimanan, ucapan dan tindakan. Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wabasyiris sabirin, ya terakhir, sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Menurut Imam Asy'adi, ya, sabar bukan hanya menahan diri, bukan hanya memilih sikap seperti lemah, tidak, tetapi sabar itu adalah ridho dengan takdir Allah serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran pun memberikan sebuah solusi. Jadi ada sebuah ujian-ujian dan ada solusi bagaimana menyikapi hantaman-hantaman ujian, badai-badai musibah kepada kita bagaimana. Nah, ini adalah ilmunya, dan tentu untuk mengamalkan ilmu itu perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah effort yang luar biasa agar kita termasuk orang-orang yang lulus ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu adalah kesabaran. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, yang tetap teguh dalam imannya, yang tetap semangat dalam ibadahnya, yang mampu menjaga positif thinkingnya kepada Allah, senantiasa husnudon thinking kepada Allah, bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kebaikan yang mungkin akal kita belum sampai untuk menyikap itu semua. Bagaimana orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa sebuah musibah kepada mereka, mereka dengan sadar diri dan mawas diri mengatakan dengan penuh keimanan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang bersabar itu adalah mereka ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, ya, sebuah rahmat, mendapatkan sebuah keberuntungan. Wa ulaika humul muhtadun, ya, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Tuhannya. Masya Allah. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat menjadi sebuah metode. Selain ibadah, ini juga sebuah amalan, ritual ibadah untuk menjaga kesadaran kita, kewarasan kita bahwa kita adalah hamba Allah di muka bumi ini, bahwa kita itu membutuhkan Allah. Bukan Allah yang membutuhkan sholat kita, bukan Allah yang membutuhkan amal-amalan kita, tetapi kita sendirilah yang membutuhkan Allah. Kita sendirilah yang membutuhkan sholat, agar kita tetap berjalan dalam jalan yang benar, ya, on the track, agar fitrah keimanan kita
tetap membara, agar keimanan dalam relung-relung jiwa kita tetap menyala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguh itu sangat berat kecuali bagi mereka yang sholatnya penuh dengan kekhusyuan. Maka sholat menjadi sebuah penguat jiwa, penenang hati, yang menghubungkan manusia dengan Allah yang Maha Kuasa atas segala masalahnya. Kita pernah ditimpa sebuah masalah, ujian yang mungkin kita terus memikirkan solusinya, malah pusing gitu, malah mungkin kepala kita sampai ngebul gitu. Kita udah mentok gitu, gimana ini solusinya? Tetapi ternyata ketika kita benar-benar bersimpuh di hadapan Allah, benar-benar menghinakan diri kita, benar-benar meminta pertolongan Allah, kita tuh nggak punya daya dan upaya, kita tuh nggak punya kekuatan, kita benar-benar mengemis pertolongan kepada Allah. Ternyata ya, doa itu bekerja dalam kegaibannya, doa itu bekerja dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ketika kita memasrahkan diri kepada Allah, wa upawwidu amri ilaik, aku menyerahkan urusanku kepada Allah, maka ternyata tanpa sebuah usaha, tanpa sebuah ikhtiar, tanpa sebuah effort yang kita lakukan, masalahnya mengurai begitu saja, atau bahkan datang ya orang yang menolong kita yang hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu permasalahan kita, untuk membantu memberikan sebuah solusi kehidupan untuk kita. Maka sabar dan sholat ini merupakan sebuah dua pola ya, pondasi kehidupan kita. Apapun yang terjadi, maka kita harus berusaha melatih jiwa kita agar bersabar, dan juga kita harus konsisten dalam sholat kita dan benar-benar menghayati sholat kita ya, benar-benar berusaha untuk mencoba agar sholat itu berada dalam sebuah kekhusyuan. Bagaimana sholat itu seolah-olah adalah sujud kita yang terakhir, doa kita yang terakhir. Nah, mungkin itu salah satu alternatif agar kita bisa lebih dalam lagi dalam bacaan kita, dalam sholat kita, sehingga kehusuan sholat itulah yang memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman pikiran. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari pemaparan dari awal kita bisa simpulkan beberapa poin penting yang semoga ini menjadi sebuah penerang untuk pikiran kita, cahaya untuk kita melangkah dalam kehidupan, dan sebagai gerbang untuk menuju keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kehidupan adalah sebuah ladang untuk bercocok tanam. Jikalau kita menanam keburukan, maka kita pun akan panen di akhirat dengan keburukan atau balasan yang setimpal. Dan sebaliknya, jikalau kita konsisten dalam kebaikan, menanam amal-amal kebaikan, maka insya Allah jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang kedua, kita tidak akan dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini. Kita tidak dibiarkan saja mengucapkan aku telah beriman kepada Allah tanpa sebuah ujian. Maka ujian merupakan sebuah pola kehidupan, sebuah ritme kehidupan yang kita harus menyadari itu semua agar kita bisa siap untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah
latihan keteguhan dalam iman itu adalah dengan sabar dan sholat. Pondasi jiwa kita untuk menghadapi ujian-ujian yang datang, dan sebuah ikhtiar agar kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu rekan dakta yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang keliru, salah ucap, datang dari kebodohan diri saya pribadi. Saya Misbahuddin mohon undur diri dari ruang dengar rekan dakta semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.